Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Padang Panjang Sepekan dari Studio Kominfo Padang Panjang. Bersama saya Susianti, inilah informasi selengkapnya. Penjabat Wali Kota Sony Budaya Putra menyambut baik arahan Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Muhammad Tito Karnavian perihal tugas dan wewenang penjabat kepala daerah yang ditunjuk langsung oleh Kemendagri. Mendagri Tito Karnavian pada Zoom meeting Jumat 17 November yang diikuti Sony di ruang VIP Balai Kota, diantaranya menyampaikan seorang PJ kepala daerah ditunjuk guna menjalankan roda pemerintahan agar tidak stagnan, melaksanakan prioritas nasional, memastikan pemilu berjalan dengan baik, serta menjaga netralitas ASN. Adapun yang menjadi atensi nasional katanya, pengendalian inflasi, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pencegahan stunting. Sementara itu, guna kelancaran pemilu, PJ Kepala Daerah berkoordinasi dan mendukung penyelenggara pemilu di daerah, seperti pembahasan usulan kebutuhan pilkada bersama KPUD dengan tim anggaran pemerintahan daerah atau TAPD maupun Bawaslu bersama TAPD. Sementara, Sony Budaya Putra mengatakan arahan Kemendagri akan menjadi acuan dalam menjalankan roda pemerintahan di Kota Padang Panjang. Turut hadir PJ Sekdako Winarno dan pejabat terkait lainnya, Haris Soyata dan juru kamera Syauki Murtodo Padang Panjang Sepekan. Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau kagumi keindahan Kota Padang Panjang dan produk canting Buana saat melakukan studi tour GOW ke kota ini pada Jumat 17 November. Ketua GOW sekaligus Ketua TPPKK Kuansing, Yulia Herma Suhardiman mengatakan, kami sangat bangga dan kagum dengan keindahan Padang Panjang. Udaranya sejuk dan asri. Selain itu, Yulia menambahkan UMKM Padang Panjang memiliki potensi untuk maju. Karena setelah ia melihat dan berkunjung ke Canting Buana, perajinnya sangat hebat dan kreatif. Masih jauh ketinggalan UMKM di Kuansing. Ia dan rombongan akan membawa ilmu yang didapat di Padang Panjang untuk dipromosikan dan dijadikan contoh di daerahnya. Sementara itu, penasehat GOW Padang Panjang, Sri Hindayani Sony Budaya Putra, mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada GOW Kuansing yang telah berkunjung ke Padang Panjang. Sri Hindayani berharap ke depannya Padang Panjang lebih banyak lagi dikunjungi rombongan lainnya, sehingga kota ini semakin dikenal masyarakat luas terutama UMKM-nya dan wisatawannya. Turut mendampingi Kadis Sosial PPKB PPPA Padang Panjang Osman bin Nur, Kadis DP2 KB P3A Kuansing Rustam, Yuli Guslinda, dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman Padang Panjang Sepekan. Organisasi Intra Madrasah atau OSIM MTSN Kota Padang Panjang kembali menggelar Olimpiade Matematika, IPS, IPA, dan PAI se-Sumatera Barat. Kegiatan yang kelima kalinya ini diikuti 905 peserta dari sekolah dasar atau SD dan Madrasah Ibtidaiyah atau MI kelas 4, 5, dan 6. Kepala Kantor Kementerian Agama atau Kemenak Kota Padang Panjang, Haji Alizar Chan mengapresiasi kegiatan ini. Alizar berharap kegiatan ini terus diadakan dan ditingkatkan. Semoga kedepannya bisa memunculkan anak-anak dengan prestasi yang lebih baik. Sementara itu, Kepala MTSN Firmawati Anwar didampingi Ketua Komite Muhammad Nurul Idris menyampaikan ini merupakan program tahunan dari MTSN yang sempat berhenti karena COVID-19. Dijelaskannya, OMDI ini dilaksanakan guna menarik minat anak-anak untuk ikut berlomba serta mengukur kemampuan siswa MI dan SD sesumbar. Sehingga mereka memiliki daya saing dan mental yang kuat untuk ikut Olimpiade selanjutnya. MTSN juga sudah menyiapkan golden ticket bagi pemuncak lomba yang bisa digunakan si anak untuk masuk tanpa tes di madrasah ini. Ditambahkan Ketua Panitia OMDI 5, Wendrayanti, dari 905 peserta, 290 diantaranya ikut mapel matematika, 284 IPA, 120 IPS, dan 211 PAI. Yuli Guslinda dan juri kamera Syauki Murtodo Padang Panjang Sepekan. Kota Padang Panjang menjadi rujukan penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau. Sony menyebutkan, terkait pekerja non-formal bukan penerima upah, BPJS Ketenagakerjaan sudah mencapai lebih dari 100%.
seperti tukang ojek, guru mengaji, dan pekerja perorangan. Dikatakannya, posisi sebagai seorang PJ Wali Kota ialah memastikan pemerintah terus berjalan, melanjutkan hal-hal yang baik yang telah dilakukan pemimpin-pemimpin terdahulu. Kebutuhan dasar masyarakat menjadi perhatian, pilkada bisa selesai dengan baik. Lebih lanjut, Sony memuji konsistensi Masjid Nurul Amri melaksanakan kegiatan subuh mubarakah secara rutin. Hal ini merupakan sesuatu yang mesti dicontoh oleh masjid-masjid lainnya. Sebelumnya, penceramah Ustadz Ahmad Zaki dalam tausiahnya menyampaikan pentingnya berilmu sebelum beramal, menuntut ilmu serupa dengan berjihad. Haris Soyata dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Usai dijawab penjabat Wali Kota Sony Budaya Putra beberapa hari lalu, 6 fraksi DPRD kembali sampaikan pendapat akhir fraksi-fraksi pada rapat paripurna DPRD Ahad 19 November. Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Mardiansyah, didampingi Wakil Ketua Julius Kaisar, DPRD menyetujui 2 rancangan peraturan daerah atau Ranperda Kota Padang Panjang tahun 2024 menjadi Perda. 2 Ranperda yang disetujui yaitu Ranperda APBD Kota Padang Panjang tahun anggaran 2024, Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah, serta penetapan Propemperda 2024. Dalam pendapat akhirnya, fraksi Nasdem yang disampaikan Miko Kristi mengatakan, dalam meringankan biaya pendidikan di Padang Panjang, pihaknya meminta pemerintah kota melalui OPD terkait agar segera mengupayakan secepatnya melakukan kerjasama dengan pemerintah provinsi. Ini untuk penganggaran bantuan keuangan khusus atau BKK kepada SMA atau SMK terkait pembayaran uang komite sekolah. Terkait Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, fraksi Nasdem berharap dengan adanya perda dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, memberikan manfaat bagi masyarakat luas, dan dapat berperan mengatur perekonomian masyarakat agar bertumbuh kembang yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan di daerah. Sementara itu, fraksi PBB PKS yang disampaikan Nasrullah Nukman berharap APBD 2024 merupakan APBD di masa transisi kepemimpinan di Padang Panjang yang memiliki visi yang lebih baik dari APBD sebelumnya. Fraksi PBB PKS menyetujui 2 Ranperda tersebut dengan catatan Pemko perlu melakukan kontrol dan evaluasi yang mendalam terhadap kebijakan pajak dan retribusi yang ada saat ini. Lalu promosikan kepatuhan pajak, perluas basis pajak, tingkatkan pelayanan publik, evaluasi kinerja, penegakan hukum, dan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Sedangkan Hukemri mewakili fraksi PAN, melihat kesemrawutan lalu lintas yang terjadi di seputaran Pasar Pusat, pihaknya menyarankan agar dilakukan penertiban, laksanakan rekayasa lalu lintas melalui kerjasama OPD-OPD terkait, agar lalu lintas berjalan lancar demi kenyamanan dan ketertiban pasar tersebut dapat realisasi. Fraksi PAN memandang Pemko penting melakukan pengawasan terhadap pos penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, dengan mempertimbangkan aspek realisasi, biaya pemungutan dan substansi pelayanan publik, serta memperhatikan dampak bagi masyarakat kecil dan menengah. Fraksi Golongan Karya yang disampaikan Mahdelmi Datuk Maninjun menyampaikan, ditetapkannya Perda APBD 2024 ini agar dapat menghasilkan fungsi penguatan pemberdayaan perekonomian rakyat. APBD harus mampu membuka akses rakyat terhadap berbagai peluang wirausaha dan kekuatan sumber daya ekonomi daerah. Mewakili fraksi Gerindra, Riza Aditya Nugraha mengatakan terkait pembangunan sport center untuk segera dirampungkan tahun ini, sehingga segera dimanfaatkan masyarakat serta memberikan manfaat bagi PAD Padang Panjang pada 2024. Sedangkan fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa diwakili Herman Datua Batuah meminta pemenuhan standar pelayanan minimum atau SPM untuk dipenuhi dijalankan. Apabila pemenuhan anggaran tersebut belum bisa dialokasikan di APBD 2024, mereka meminta untuk membuat roadmap pemenuhan SPM yang terukur. Terkait Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah, fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa memberi pandangan khusus untuk tarif layanan kesehatan. Usulan tarif baru ini harus memiliki pembanding dengan rumah sakit setipe lainnya. RSUD juga harus mampu memberikan solusi bagi pasien dari keluarga yang tidak mampu. Usai menyampaikan pandangan akhir 6 fraksi tersebut, PJ Wako Sony mengatakan nantinya APBD 2024 ini bisa dilaksanakan dengan tepat dalam meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi. Turut hadir PJ Sekretaris Daerah Kota Dr. Winarno ME, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Camat dan Lurah, Sinta Putri Lydia dan juru kamera Sauki Martodo, Padang Panjang sepekan.
Memperingati hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia ke-52, Pemko Padang Panjang gelar berbagai kegiatan dan perlombaan. Kegiatan tersebut diantaranya donor darah, pemeriksaan kesehatan, dan perlombaan olahraga seperti badminton, tenis meja, pacu kelereng, sendok estafet, tangkelek panjang, pacu karung, yang lokasinya dipusatkan di Bancalaweh. Rangkaian kegiatan tersebut diawali dengan apel bersama yang dipimpin penjabat Wali Kota Sony Budaya Putra pada Senin 20 November. Sony berharap kegiatan berbagai olahraga ini dapat diikuti dengan baik dengan tetap menjaga keselamatan. Disampaikannya, berbagai kegiatan telah dilakukan atas nama Kopri Padang Panjang. Kegiatan tersebut diantaranya penggalangan donasi untuk Palestina yang ditargetkan 50 juta rupiah. Alhamdulillah dalam perjalanannya terkumpul 88 juta rupiah. Berikutnya salurkan bantuan untuk korban kebakaran di Sigando dan pasar kuliner. Selain itu, Korpri juga berikan bantuan bagi anggota yang mendapat masalah hukum. Sony juga mengingatkan ASN agar tetap menjaga netralitas menghadapi pemilu 2024. Sebelumnya, Ketua Pelaksana HUT Kopri, Muji Sirwanto, menyampaikan selain perlombaan olahraga ini, juga digelar beberapa perlombaan kesenian diantaranya lomba duet dan solo song. Andes Maradona dan juru kamera tim liputan Padang Panjang sepekan. Penjabat Wali Kota Sony Budaya Putra mendukung inovasi Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yaitu program Restoratif Justice Plus atau Rajo Labiah yang diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana ringan di Sumatera Barat. Program ini diluncurkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kejati Sumbar Asnawi didampingi Gubernur Mahyaldi Ansarullah Datuk Marajo di Auditorium Gubernuran Sumbar pada Senin 20 November. Sony mengatakan, program Restoratif Justice Plus atau RJ Plus, Rajo Labiah ini memiliki pendekatan yang humanis. Melalui program RJ Plus, para terdakwa atau pelaku kejahatan tidak hanya dihentikan penuntutannya, namun juga memperoleh akses keterampilan dan bantuan. Sebelumnya, Asnawi menyampaikan kehadiran RJ Plus merupakan cita-cita yang ingin dicapai sebagai kemajuan penegakan hukum di Indonesia. Keadilan restoratif merupakan cara penyelesaian suatu perkara tindak pidana di luar peradilan sehingga pelaku yang terjerat tidak perlu dipenjara. Beberapa aturan yang menjadi dasar pemberian RJ, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 untuk para penyalahguna narkoba. Terdapat beberapa syarat untuk mendapatkan keadilan restoratif. Di antaranya adalah terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana atau bukan residivis. Ancaman hukuman di bawah 5 tahun, dan memiliki kesepakatan damai antara pihak tersangka dengan korban. Kemudian, adanya penyesalan dari tersangka sembari berjanji tidak akan mengulangi perbuatan. Dan pemberian keadilan restoratif itu disambut positif oleh lingkungan masyarakat. Khusus untuk penyalahguna narkoba, beberapa syaratnya adalah tersangka murni hanya pemakai narkoba yang dibuktikan dengan hasil asesmen. Sementara itu, Gubernur Mahyaldi mengapresiasi inovasi RJ Plus yang akan mensinergikan seluruh potensi, seperti Basnas, PPVV Padang, dan LKAAM. Menurutnya, inovasi itu hadir berkat kecerdasan Kejati dan tim yang menyentuh hingga lapisan terbawah membina pelaku pidana umum itu. Haris Suyata dan juru kamera Syauki Murtodo Padang Panjang sepekan. Guna mengoptimalkan pengelolaan keamanan informasi, Diskominfo Padang Panjang gelar workshop pengisian indeks keamanan informasi dan instrumen tingkat maturitas penanganan insiden pada Selasa 21 November. Diikuti semua personel yang terkait dengan IT dan aset di Kominfo dengan narasumber berasal dari Diskominfotik Provinsi Sumatera Barat, yaitu Sandiman Muda Andri Kurniawan dan Pranata Komputer Pertama Robi Charma, Kepala Bidang E-Government dan Teknologi Informasi Rini Salmirawati saat membuka kegiatan ini menyampaikan dilaksanakannya pelatihan mengingat pengelolaan keamanan informasi di Kominfo belum dilakukan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari permasalahan teknis terkait dengan keamanan informasi yang terjadi secara berulang. Rini Salmirawati menyebutkan, pada penilaian sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE 2022, Kominfo memperoleh hasil yang kurang maksimal. Keamanan menjadi salah satu aspek penting dalam penilaian SPBE. Selain itu,
Instansi juga belum melakukan sertifikasi sistem manajemen pengamanan informasi yang diwajibkan pemerintah pusat. Tujuan kegiatan ini, kita ingin melakukan evaluasi keamanan informasi menggunakan indeks kami versi 4.0. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar rekomendasi perbaikan untuk menunjang peningkatan keamanan informasi sesuai dengan kelengkapan standar SN/ISO 27001/2013. IKAMI merupakan alat evaluasi untuk menganalisis tingkat kesiapan pengamanan informasi di organisasi. Pada paparannya, Roby Charma menjelaskan 5 agenda indeks kami, yaitu pengenalan indeks kami kategori dan tata kelola, resiko dan kerangka kerja, pengelola aset, teknologi dan suplemen. Tujuan IKAMI untuk menjaga tata kelola keamanan informasi terhadap layanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup sehingga menambah kepercayaan masyarakat dan reputasi organisasi. Dan juga melindungi aset informasi instansi penyelenggara layanan publik dari segala bentuk ancaman, baik internal maupun eksternal. Cynthia Lydia Putri dan juru kamera Jimmy Octavian di Padang Panjang sepekan. PJ Serdako Winarno mengajak masyarakat untuk ikut serta merawat, menjaga, dan melindungi serta memanfaatkan warisan budaya perkereta apian dengan sebaik mungkin. Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan sosialisasi perkereta apian Padang Panjang yang dilaksanakan Badan Teknik Perkereta Apian atau BPT kelas 2 Padang, Sumatera Barat di Hotel Rangkayo Basa pada Kamis 23 November. Winarno menyampaikan setelah dilaksanakannya event gelanggang arang beberapa waktu lalu bisa menjadi salah satu bentuk dan tindak lanjut aksi nyata dari berbagai stakeholder dalam pengaktifasian perkereta apian di Sumatera Barat, khususnya di Padang Panjang. Ditambahkannya, dengan telah ditempatkannya satuan pelayanan di wilayah Padang Panjang dari BPT kelas 2 Padang, kita memandang ini sebagai upaya dari BPT kelas 2 Padang untuk membangun koordinasi dengan perangkat daerah dan lembaga adat di kota ini untuk pengembangan perkereta apian serta bisa menyokong pariwisata dan perekonomian. Sementara itu, Kepala BPT kelas 2 Padang, Supandi, menyebutkan jalur-jalur kereta api yang ada ini adalah tanggung jawab pihaknya bersama pemerintah, bagaimana bisa menjaga dan memeliharanya. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan selama 2 hari hingga Jumat 24 November dengan menghadirkan beberapa narasumber. Diikuti Kepala OPD terkait, Camat dan Lurah sekota Padang Panjang. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Padang Panjang sepekan edisi minggu ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Susianti pamit undur diri. Dan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.